Halo semuanya, kita akan mempelajari tentang rasio leverage. Apa sih rasio leverage itu? Rasio leverage adalah penggunaan biaya atau beban tetap dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini bisa dikenal dengan rasio solvabilitas atau rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, maupun dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Apa aja sih mengapa harus menggunakan leverage? Karena perusahaan yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan diperoleh lebih besar daripada beban atau biaya yang tetap yang dikeluarkan. Leverage juga meningkatkan rasio variabilitas keuntungan. Artinya, jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah daripada biaya dan beban, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan. Berikut adalah contoh dari resiko leverage yang sering digunakan. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DAR yang digunakan untuk mengukur besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini, semakin baik perusahaan itu, karena keamanannya berarti semakin baik. Rumusnya yaitu total liabilitas atau kewajiban dibagi total aset. Kita di sini akan membandingkan dari laporan keuangan PT Astra tahun 2018. Nah, data ini bisa dicari di laporan posisi keuangan ya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Kita bisa lihat di sini jumlah liabilitasnya dalam jangka pendek yaitu 116.467, sedangkan liabilitas jangka panjangnya yaitu 53881, yang total jumlah liabilitasnya yaitu 170.348. Nah, sedangkan total ekuitasnya yaitu kita bisa lihat 344.711. Totalnya jumlah liabilitas jangka panjang yaitu 170.348 dibagi dengan jumlah asetnya yaitu 344.711 dikali dengan 100% yaitu 49,42. Nah, kita bisa lihat nih total utangnya itu jauh lebih kecil dibandingkan total aktifanya. Nah, total liabilitasnya kan 170, sedangkan total asetnya yaitu hampir 344, itu 2 kali lipat dari liabilitasnya. Untuk PT Astra yang bergerak di antara sektor industri dengan total 49,42 itu bisa dianggap nilai aman ya. Bisa di-compare dengan data perusahaan industri lainnya. Nah, selanjutnya yaitu debt to equity ratio atau yang biasa disingkat dengan DER, yaitu rasio hutang terhadap ekuitasnya. Digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki oleh modal sendiri. Semakin kecil rasio yang dimiliki oleh perusahaan ini, maka akan semakin baik juga hutang yang dimiliki perusahaan. Nah, sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri ya. Nah, rumusnya itu yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas. Nah, untuk mencari data ini kita bisa lihat di laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Nah, untuk jumlah liabilitasnya sama kayak tadi yaitu 170.348 dibagi dengan ekuitasnya. Ekuitasnya yaitu 174.363 dikali 100. Nah, totalnya yaitu 97,72. Berdasarkan dari data saja kita bisa melihat ya ekuitasnya itu lebih besar yaitu 174.363. Dari laporan keuangan ini, kita bisa tahu bahwa total ekuitas suatu perusahaan Astra ini lebih besar daripada kewajibannya.
Dari sini kita bisa menyimpulkan utang Astra itu bisa terbilang kecil ya. Namun, nggak bisa disamakan karena tiap perusahaan atau industri mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya, perusahaan finance, perusahaan perdagangan, dan lain-lainnya. Karena harus perbandingannya harus sama dengan satu industri. Misalnya Astra dengan Honda yang bergerak dalam satu bidang industri yang sama. Nah, selanjutnya nih, yaitu current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya jangka pendek atau hutang yang akan jatuh tempo pada saat ditagihkan secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, atau dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai current ratio-nya, semakin besar juga kemampuan perusahaan untuk memiliki kewajiban jangka pendeknya. Nah, rumusnya yaitu current asset dibagi dengan current liabilitas atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, kita bisa lihat nih dari laporan keuangan, laporan posisi keuangan, jumlah aset lancarnya yaitu 133.609, dan sedangkan hutang lancarnya yaitu 166.467. Ya, dikali 100, yang itu totalnya 114,72. Artinya, perusahaan Astra memiliki perbandingan 1:1 antara current ratio 100 dengan 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Semakin besar kan semakin baik. Jadi, kita bisa dilihat ya, Astra itu 114,72. Itu di atas 100 kan, berarti perusahaan ini mempunyai kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat, atau bisa disebut asset test ratio, yang digunakan untuk kemampuan perusahaan untuk menutupi atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaan, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar, atau dalam bahasa Inggris yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilitas. Nah, untuk mencari laporan ini kita bisa lihat dari laporan keuangan ya. Nah, kita bisa masukkan nilai laporan keuangannya ke dalam rumus yang udah ditetapkan, yaitu 13360 dikurangi 26505 dibagi 1164,6467 dikali 100%, yaitu 91,96. Angka quick ratio itu tidak harus sampai dengan 100%. Nah, namun kita bisa lihat angkanya yang dihasilkan dari laporan keuangan Astra itu yang mendekati 100%. Dapat dilihat berarti angka dari quick ratio